Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Imran, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual budaya positif, modul 1.4. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan, sehingga memiliki tujuan yang jelas. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Dan juga menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid, maka akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Berikut praktek segitiga restitusi. Kasus yang pertama, siswa bernama Nesil kelas 8F di SMP Al-Azhar Mandiri Palu saat pembelajaran bahasa Inggris lupa mengerjakan pekerjaan rumah PR bahasa Inggris. Nesil lupa mengerjakan PR karena dia lupa kalau ada PR bahasa Inggris. Awal mulanya saat Nesil berada di rumah, dia juga memiliki beban tanggung jawab untuk membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Karena kelelahan membantu ibunya mengerjakan pekerjaan di rumah, Nesil ketiduran sehingga dia tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Keesokan paginya, Nesil harus bertemu dengan Sir Ali atas pemberitahuan dari teman-teman Nesil. Berikut adalah naskah kasus yang pertama. Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam, Nesil. Ada yang bisa dibantu, nak? Tadi teman-temanku bilang Sir Alis panggil saya ke sini, Sir. Oh iya, sekali lupa. Oh ya, silakan duduk, nak. Nesil tahu kenapa Serali panggil Nesil kemari? Iya, Sir, karena saya tadi lupa tidak kumpulkan PR yang seharusnya dikumpul hari ini, Sir. Oh begitu. Oh ya, kemudian Serali paham kalau Nesil bisa lupa kalau tidak mengerjakan PR bahasa Inggris. Nah, kemudian kalau menurut Serali, Nesil itu sudah sangat jujur datang kemari mengakui bahwa Nesil lupa. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Nesil saat tidak mengerjakan PR bahasa Inggris? Saya merasa bersalah, Sir, tapi saya pasti nanti tanggung jawab, Sir. Oke. Nah, kemudian Nesil tidak mengerjakan PR pasti punya alasannya. Nah, kira-kira alasannya Nesil lupa untuk mengerjakan PR kenapa? Tadi malam saya bantu ibuku di rumah, Sir. Jadi saya kecapean, habis itu ketiduran, Sir. Oh, jadi Nesil lupa mengerjakan PR karena membantu orang tua ya. Yes. Wah, Serali tahu bahwa membantu orang tua juga merupakan kewajibannya Nesil di rumah selain mengerjakan PR dan sampai-sampai ketiduran ya. Ya. Nah, kemudian Serali panggil Nesil kemari supaya Nesil juga dan Serali bisa diskusi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, menurut Nesil bagaimana cara yang terbaik supaya Nesil itu bisa ingat untuk mengerjakan PR-nya Nesil? Mungkin saya bisa bikin jadwal, Sir. Jadi nanti saya bisa kerjakan PR ku lebih efisien, Sir.
biar saya bisa melatih mengatur waktu juga, Sir. Wah, itu buat jadwal. Wah, keren sekali tuh. Memang jadwal itu harus penting. Ya, penting untuk dibuat sama Nesil supaya Nesil tahu kapan mengerjakan PR, kapan bisa mengerjakan pekerjaan rumah, membantu orang tua. Wah, itu keren sekali. Nah, sekarang eh, Nesil masih ingat tidak waktu di awal semester kemarin? Ya, kita serali memberikan kita diskusi sama-sama bagaimana kesepakatan kelas, apa yang harus kita lakukan. Kira-kira Nesil masih ingat tidak? Masih, Sir. Waktu itu Sir bilang kita harus jaga kebersihan, kita harus hormati guru, hormati teman, kita harus tenang di kelas, rapi, mengerjakan tugas, dan mengumpulkan PR tepat waktu, Sir. Nah, itu. Nah, jadi Nesil masih ingat bahwa memang Nesil itu bukan cuma Nesil, tapi semua teman-teman Nesil di dalam kelas itu harus mengerjakan tugas dengan baik dan juga tepat waktu. Nah, kira-kira karena Nesil tidak mengerjakan PR-nya Nesil, apakah Nesil punya ide yang terbaik bagaimana cara memperbaiki kesalahannya Nesil yang tidak mengerjakan PR bahasa Inggris tadi? Hmm, mungkin malam ini saya bisa kerjakan PR-nya, Sir, terus saya kumpul besok bisa, Sir. Boleh sekali, nah Serali itu sangat senang kalau anak-anaknya Serali itu yang mau kerja keras, mau mengerjakan PR, apalagi Nesil sudah mau mengakui kesalahannya Nesil. Nah, jadi besok Serali tunggu Nesil mengumpulkan PR. Nah, kemudian Serali yakin bahwa Nesil itu bisa mengerjakan tugas dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya Nesil punya masalah tentang PR-nya, PR bahasa Inggris itu, Nesil boleh bertanya sama Serali ya. Ya, jadi Serali yakin Nesil bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, Serali senang mendengarnya. Mudah-mudahan Nesil nanti tetap semangat belajar, mengerjakan PR, bukan cuma pelajaran bahasa Inggris, tapi semua pelajaran-pelajaran yang lainnya. Mudah-mudahan Nesil nanti bisa jadi murid yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, oke. Itu saja mungkin dari Serali, Nesil. Ada lagi yang Nesil mau sampaikan, nak? Sudah tidak ada, Sir. Oh ya, jadi karena tidak ada lagi, Nesil boleh kembali ke kelasnya ya. Sir. Thank you, Sir. My pleasure, nak. Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesil Aidin Habibi dari kelas 8F. Setelah melakukan diskusi kecil dengan Serali, saya menyadari kesalahan saya yaitu tidak mengerjakan PR. Setelah diskusi tersebut, saya mendapatkan solusi dari kesalahan saya tersebut. Saya bisa membuat jadwal untuk efisiensi mengerjakan PR dan konsistensi mengerjakan PR. Saya juga belajar manajemen waktu, efisiensi waktu, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, seorang siswa bernama Azam kelas 8B di SMP Al-Azhar Mandiri Palu di pagi hari ini kelihatan sangat terburu-buru datang di sekolah. Dia merasa sangat bersalah dan panik karena datang terlambat di sekolah. Dia merasa ketinggalan pelajaran walaupun hanya beberapa menit berlalu. Keterlambatan itu sama sekali tidak direncanakan oleh Azam. Azam datang terlambat ke sekolah dikarenakan macet yang terjadi di jalan saat Azam akan berangkat menuju sekolah. Seketika Azam ingin mengembalikan buku di perpustakaan dan menghampiri Sir Ali untuk menanyakan di mana tempat untuk menaruh buku yang dipinjamnya, dan saat itu pula Azam diajak berdiskusi kecil dengan Sir Ali. Berikut adalah naskah kasus kedua. Assalamualaikum, Sir. Waalaikumsalam. Iya, Azam, ada yang bisa Serali bantu, nak? Iya, Sir. Mau tanya, Sir, di mana tempatnya ini buku, Sir? Buku apa itu? Buku Buku IPA. IPA. Oh ya, buku IPA disimpan terus itu saja, nak. Ya. Ya, Sir. Oh ya, Azam boleh Serali diskusi sebentar sama Azam? Ya, boleh, Sir. Oh ya, duduk sebentar di situ, Azam. Tunggu sebentar dulu nih ya. Iya, Sir. Oh ya, Azam, tadi pagi Serali lihat Azam itu datang ke sekolah terburu-buru. Nah, kenapa Azam datang terburu-buru tadi pagi, nak?
Iya sir, saya tadi datang buru-buru ke sekolah karena tadi sudah lumayan terlambat. Jadi Azam datangnya terlambat. Nah, Serali juga pernah juga aku datang terlambat ke sekolah dan Serali sadar bahwa memang itu salah. Jadi memang harus kita perbaiki lagi. Nah, kemudian kalau bagaimana perasaannya Azam ketika datang terlambat ke sekolah tadi pagi? Nah, Lumayan panik sir karena sudah ketinggalan pelajaran sir. oh ya was, Azam panik karena ketinggalan pelajaran luar biasa. Azam ini mau sekali belajar berarti, Masya Allah. Nah, otomatis kalau Azam datang terlambat ke sekolah pasti ada alasannya. Kenapa Azam datang terlambat ke sekolah tadi pagi? Iya sir, karena tadi macet sir, lumayan macet. Oh ya, Serali tidak bisa salahkan Azam kalau memang macet. Nah, macet itu memang sesuatu yang tidak dihindari. Nah, apalagi Palu itu kalau sudah pagi-pagi tuh, itu so macet pasti biasanya, apalagi mau ke sekolah ini. Nah, kemudian eh, kira-kira menurut Azam, solusi apa yang bisa Azam sampaikan, kasih tahu Ser Ali kita supaya Azam itu bisa tidak datang terlambat dan tidak bisa dapat macet di jalan di sekolah. Kalau menurut saya sir, saya harus bangun lebih awal lagi, baru juga mempersiapkan segala sesuatu yang untuk dibawa ke sekolah dan pergi lebih awal lagi untuk menghindari macet. Wah, luar biasa sekali. Memang harusnya kalau tidak mau datang terlambat itu sudah benar yang tadi Azam sampaikan tadi itu harus bangun lebih awal, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya tidak dapat macet di jalan dan apalagi supaya datang tepat waktu ke sekolah. Nah, kemudian Azam kan ini masalah peraturan sekolah, ya kesepakatan yang sudah dibuat Azam waktu Azam masuk di SMP Al-Azhar itu di kelas 7. Nah, Azam masih ingat tidak jam berapa nih harus datang tepat waktu di sekolah? Jam 7.15 sir. Oh ya, jam 7.15. Nah, berarti memang tadi datangnya Azam sangat lambat sekali. Ya, sangat lambat sekali menurut saya lihat tadi. Nah, menurut Azam, kira-kira bagaimana caranya Azam itu memperbaiki dirinya Azam supaya bisa jadi lebih baik lagi, kemudian tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Kalau menurutnya Azam sir, pelajari dari kesalahan tersebut, terus kalau sudah di kelas meminta guru mata pelajaran untuk memberikan tugas tambahan dan juga siap menerima konsekuensi dari sekolah. Oh iya, Azam sudah paham ya baru kalau datang terlambat di sekolah itu punya konsekuensinya. Nah, kemudian Azam juga tadi sampaikan itu bahwa meminta tugas dari guru wah, itu sangat luar biasa. Dan menurut Sir Ali, Azam ini betul-betul memang anak-anak yang rajin, ya kemudian anak yang perhatian dengan pelajarannya masing-masing. Dan tadi wah Sir Ali sangat sangat senang apalagi Azam tadi bilangnya tadi, oh saya belajar dari kesalahan tadi. Memang kita semua harus belajar dari kesalahan. Nah, oh ya, mudah-mudahan ya Serali percaya kalau Azam itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian Serali berharap Azam tetap semangat belajar dan bisa sukses ke depannya dan bisa datang tepat waktu ke depannya lagi ya. Oke, itu saja mungkin dari Sir Ali. Mudah-mudahan Azam bisa jadi lebih baik lagi dan boleh Azam ke kelasnya sudah. Terima kasih sir. Iya, makasih nak. Ya. Semangat nak ya. Ya sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azam dari kelas 8B. Perasaan saya setelah berdiskusi kecil dengan Sir Ali tadi tentang keterlambatan saya adalah saya merasa tidak terpojokkan karena saya mengetahui apa kesalahan saya. Mudah-mudahan saya dapat menjadi murid yang lebih baik lagi dan datang ke sekolah tepat waktu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video praktik segitiga restitusi yang saya lakukan. Marilah kita bersama-sama menjadi guru yang memiliki pikiran positif, tutur kata positif, dan berdampak kepada perilaku positif di lingkungan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.